Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Kania Aulia Hakim dengan NIM 2409480 dari kelas 2B Teknik Komputer akan mempresentasikan sebagai pengganti asistensi mata kuliah basis data dengan materi trigger. Yang paling pertama ada latihan. Di sini saya membuat database baru. Dilanjut dengan membuat tabel barang juga tabel pembelian. Untuk kodenya seperti ini, masuk dulu seperti biasa, buat database baru, yaitu wawamu, terus dilanjut dengan buat tabel barang. Ini deskripsi tabel barangnya, dilanjut dengan membuat tabel pembelian, dilanjut juga dengan deskripsi tabel pembelian, dilanjut dengan mengisi tabel-tabel yang sudah tadi dibuat. Itu ada tabel barang juga tabel pembelian. Ini isinya, dan ini kita tampilkan di select from barang, juga di select all from pembelian. Sudah itu kita membuat pernyataan trigger berikut. Di editor teks memiliki arti untuk menambah nilai stok dengan nilai 1 setiap kali ada penambahan data baru. Jadi di sini saya membuat trigger yang diawali dengan delimiter spasi slash lalu create trigger increment stock seperti ini dengan before insert on barang. Jadi sebelum memasukkan ke dalam tabel barang, ini tuh bakal berubah keadaannya ketika si set stok yang baru jadinya sama dengan stok yang tadi kita masukkan ditambah dengan 1, lalu di end. Nah, dilanjut setelah menggunakan trigger, eksekusi file trigger sesuai path lokasi penyimpanan file. Berikan perintah untuk menambahkan data lalu periksa. Nah, di sini disuruh untuk memeriksa apakah benar si stoknya itu bertambah 1. Di sini kita coba dengan insert into barang value. Di sini aku nambahnya ini 13 modem 5. Di sini stoknya aku masukin 5 karena tadi di sini sudah pakai new stock ditambah 1, otomatis si 5 ini nanti munculnya bakal 6. Berarti ini triggernya berhasil. Oke, dilanjut. Kalau misalkan kita mau lihat si triggernya, kita bisa menggunakan perintah show trigger dengan tambahan /g agar tampilannya rapi. Seperti ini tampilannya. Ya, ini dengan jelas namanya, terus terjadi setelah di insert dan lainnya. Nah, di sini ada perintah untuk menghapus trigger dengan menggunakan perintah drop. Jadi trigger yang udah kita buat tadi sebelumnya akan dihapus. Seperti ini. Drop trigger if exists increment stock. Jadi aku bakal menghapus trigger di yang namanya increment stock. Sampai seperti ini, berarti ini tuh berhasil. Lalu kita show lagi untuk melihat apakah si trigger itu hilang atau enggak. Dan di sini setelah di show triggers /g empty set, jadi kosong, berarti perintah menggunakan drop ini berhasil. Oke, dilanjut. Dilanjut dengan perintah selanjutnya. Gunakan keyword new untuk mengakses nilai baru pada trigger insert karena tidak ada nilai lama yang bisa dirujuk. Jadi nilai old itu tidak bisa digunakan karena di sini kita akan menggunakan nilai baru dengan keyword new. Di sini buat trigger baru
dengan nama update stock after insert on pembelian. Jadi sudah dimasukkan ke dalam tabel pembelian. For each row begin update barang set stock. Jadi update-nya itu ntar si stoknya itu bakal ditambah sama data baru dari si jumlah beli, dimana keadaannya itu ketika si ID barangnya sama kayak ID barang yang baru dimasukin dulu and nah di sini bakal dibuktikan. Jadi aku bakal men-select salah satu data dari tabel barang, yaitu select from barang where ID barang sama dengan A10. Jadi di sini aku bakal men-select yang ID barangnya itu A10. Lalu muncul seperti ini, ID barangnya A10, nama barangnya mau stoknya 10. Lalu kita insert into pembelian. Di tabel pembelian itu ada ID pembeli, ID barang, dan jumlah pembeli. Lalu diisi dengan 4, A10, dan 2. Jadi 2 itu di sini adalah jumlah beli. Jumlah kita membeli stok ke toko atau lainnya. Sehingga nanti saat kita select from barang where ID barang sama dengan A10 kayak tadi sebelumnya, maka stok itu akan bertambah karena di sini kita sudah melakukan pembelian dengan jumlah stoknya 2. Oke, dilanjut ke keyword selanjutnya, itu menggunakan keyword all pada trigger delete. Kalau yang sebelumnya itu dipakai pada trigger insert, dan di sini kita pakai trigger pada delete. Karena di sini itu yang disediakannya hanya data lama, data barunya tidak ada, kebalikan sama yang tadi. Di sini dibuat lagi trigger baru dengan nama delete child after delete on barang. Jadi sudah menghapus di tabel barang, barulah terjadi perubahan penghapusan dari tabel pembelian, di mana si ID barangnya itu sama kayak data lama si ID barangnya. Oke, di sini aku awal-awal men-select dulu untuk melihat data lengkapnya gitu. Select dulu dari barang juga pembelian, dan munculnya seperti ini. Begitu juga yang tabel pembelian. Dilanjut, aku sini mencoba untuk membuktikan dengan menghapus delete from barang where ID barang sama dengan A10. Jadi sini aku menghapus data yang ID barangnya sama dengan A10. Lalu saat diselect, semuanya yang ber-ID barang A10 kehapus. Ini di tabel pembelian. Jadi sebelumnya di tabel pembelian itu si ID barang dengan kode A10 itu ada 2. Jadi ini tuh seperti kayak history pembelian gitu. Dan di sini kita itu mereset dengan menghapuskan, ibaratnya menghapus produk yang sudah tidak dipakai gitu. Jadi menghapus semua histori pembelian yang dengan ID barang ini gitu. Jadi lanjutnya ini khusus untuk operasi update. Kita itu bisa memanfaatkan 2 keyword, yaitu new juga old. Kalau tadi sebelumnya insert itu kita bisa menggunakan keyword new, terus kalau delete menggunakan keyword old, dan di sini untuk update kita bisa pakai keduanya. Seperti sebelumnya, kita bakal membuat trigger baru dengan nama update stock edit. Sebenarnya untuk namanya itu bisa dikembalikan lagi ke masing-masing. Di sini menggunakan update stock edit, update after update on pembelian for each row begin update barang set stock
nanti set stoknya itu bakal berubah seperti ini, dengan stoknya nanti ditambah si data baru dari jumlah pembelian dikurangi sama data lama jumlah pembelian, di mana ID barangnya itu sama kayak data baru ID barang N. Nah, di sini aku juga mengambil salah satu data dengan ID barang bernilai A12. Di sini muncul A12 sama dengan keyboard dengan stok 15. Lalu di sini aku select untuk mencari pembelian dengan ID pembeli 2. Muncul seperti ini. Lalu kita akan melakukan update. Jadi ini tuh ceritanya ada kesalahan insert, sehingga kita diupdate pembelian set jumlah beli, yaitu ini jumlah beli, yaitu diganti dengan 6, where ID pembelinya itu 2. Oke, jadi sini tuh kita bakal mengganti jumlah beli yang asalnya selain 6 menjadi 6. Di sini kita dimunculkan, harusnya aku di sini itu memunculkan yang ini dulu, tapi ternyata gak ke SS, jadi langsung muncul yang di select from barang. Harusnya di select from pembelian juga dimunculkan, nanti sejumlah ini itu bakal berubah jadi 6, dan otomatis ke select from barang where ID barangnya sama dengan A12, stoknya bertambah menjadi 18. Setelah itu semua, aku melakukan show untuk semua triggers yang sudah dilakukan. Yang ini trigger yang pertama ada delete child, terus ada update stock, terus ada update stock edit. Oke, dilanjut ke bagian tugas. Di bagian tugas ini ada 3 soal. Untuk soal yang pertama itu modifikasi trigger insert pembelian untuk menambah fitur pemberian bonus. Skenario-nya, jika pembelian lebih dari 150 dan kurang dari 250 mendapatkan bonus sebesar 15. Pembelian lebih dari 250 dan kurang dari 350 mendapat bonus sebesar 25. Juga pembelian lebih dari 350 mendapatkan bonus sebesar 50. Dan ingat, untuk aturan penyesuaian stok toko stok barang juga pasti berlaku. Jadi di sini aku membuat trigger dengan nama bonus stock after insert on pembelian for each pembelian dengan mendeklarasikan bonus integer default 0. Lalu dilanjut menggunakan if else. Di sini itu if new jumlah beli, if ketika nilai baru jumlah beli lebih besar daripada 150 dan kurang dari 250, maka set bonusnya itu sama dengan 15. Else if sama kayak tadi, teman ini lebih dari 250 dan kurang dari 350 yang mendapatkan set bonus sebesar 25. Dan else if selanjutnya sama seperti tadi, cuman ini lebih dari 350 dan tanpa batas akhirnya mendapatkan set bonus sebesar 50. Lalu if else nya di end kan, and if lanjut dengan update barang, nanti itu bakal diupdate dengan set stoknya itu, stoknya dikurangin dengan si jumlah beli yang baru ditambah sama bonus, dimana si ID barangnya sama seperti data baru ID barang di N. Jadi sebelumnya aku bakal
select dulu tabel-tabel yang akan dipakai agar tahu seperti apa isinya. Di sini aku select from barang seperti ini. Jadi ini stok-stoknya. Terus di tabel pembelian ini yang sudah dibeli gitu ya. Oke, dilanjut. Di sini aku menghapus tabel pembelian karena ingin mengulang, soalnya takutnya malah menjadi kurang rapi gitu ya. Karena di sini aku bakal membuktikan terjadinya pengurangan stok pada tabel barang. Jadi tabel pembeliannya aku kosongkan dulu agar terlihat lebih jelas pembuktiannya dengan menggunakan insert into pembelian, value, nomor ID pembelinya 1 karena tabelnya tadi sudah dihapus. Lalu aku membeli, lalu ada yang membeli A14, kode A14 sebanyak 200. Nah, lanjut saya select tabel barang. Di sini tuh belinya A14 kan. Nah, A14 di sini stoknya 270. Kenapa 270? Sedangkan di sini itu asalnya 485. 485 dikurangi dengan 200 karena dia belinya 200, dikurangin kalau belanja lebih dari 200 maka mendapat bonus sebesar 15 karena 150 sampai 250 dan 200 itu masih dalam batas ini. Jadi 485 dikurangin 200 dikurangin 15 hasilnya jadi 270. Ini sangat membuktikan bahwa triggernya itu berfungsi dengan baik. Lanjut, ini juga aku mencoba untuk mencoba untuk masukkan atau jadi ada yang beli gitu, ID pembelinya 2 karena tadi yang sebelumnya ke 1 membeli A15 yaitu PC, belinya 40, sedangkan 40 itu tidak masuk ke dalam klasifikasi untuk mendapatkan bonus, sehingga di sini itu bakal berkurangnya sesuai dengan apa yang dibeli, jadi tidak mendapat bonus. Jadi stok kita sebagai Wawamove atau tokonya gitu ya tersisa 200. Kalau misalkan lebih kayak yang tadi sebelumnya, maka berkurangnya lebih banyak karena ada bonus. Dan untuk di akhir melihat data pembelian sebelumnya seperti ini. Select from pembelian, tadi ada yang beli dengan ID pembeli 1, ID barangnya A14, jumlah belinya 20, dapat bonus 15 tuh. Jadi kalau dari POV pembeli itu mereka mendapat sebanyak 215. Nah, kalau yang pembeli yang kedua ini beli ID barang A15 dengan membeli sejumlah 40, maka POV-nya mereka atau pembelinya tetap mendapat 40 karena tidak mendapatkan bonus. Oke, dilanjut ke nomor 2, yaitu buat tabel pembayaran dengan file ID pembeli dan jumlah, kemudian tambahkan file harga di tabel barang. Lanjut, modifikasi trigger insert pembelian untuk menambahkan fitur penghitungan nota pembayaran. Misalkan harga satuan barang A sebesar 2000 dan terjadi pembelian barang sebanyak 15 jumlah, maka pembayarannya akan tercatat sebesar 30.000. Dan perlu diingat, aturan penyesuaian stok barang juga pemberian bonus masih berlaku. Oke, di sini jadi membuat trigger baru dengan nama update stock bonus seperti ini. After insert on pembelian for each row begin, dengan mendeklarasikan bonus
terus harga satuan, terus total bayarnya. If new, ketika data baru dari jumlah pembeli lebih besar dari 150, ini kayak yang tadi nomor 1 sebelumnya, Windowsnya 14, 25, 50. Lalu lanjut select harga, jadi memunculkan harga satuan dari tabel barang di mana si ID barangnya itu sama seperti ID barang yang baru dimasukkan gitu datanya. Set total bayar yaitu jadi new jumlah beli dikali dengan harga satuan. Nah, di sini dilanjut update barang, set stoknya dengan stok dikurangin, new jumlah beli ditambah bonus, sama juga seperti yang nomor 1 tadi, where ID barang sama dengan new ID barang. Lanjut dengan insert into pembayaran. Insert into pembayaran itu untuk tabel pembayaran baru, jadi nanti bakal buat tabel pembayaran. Di sini itu ada ID pembeli dan jumlah values, new ID pembeli, total bayar di end. Jadi sebelum dilanjut itu aku menghapus trigger yang ada di latihan nomor 1 karena sangat mengganggu jalannya proses gitu ya, malah jadi banyak error kalau tidak dihapus. Oke, jadi masuk lagi ke database yang tadi. Di sini aku memunculkan desk barang juga pembelian untuk melihat apakah ada kesalahan atau bagaimana. Lanjut aku membuat tabel pembayaran dengan ID pembeli integer not null, jumlah juga integer not null. Nah, di sini desk pembayaran sudah masuk seperti yang tadi diinsertkan. Nah, di sini karena tadi itu disuruh menambahkan tabel harga, menambahkan kolom harga pada tabel barang. Di sini aku menggunakan alter table. Sini. Alter table barang sebelumnya ditambah dulu ya, alter table barang itu kolom harga integer. Jadi menambahkan kolom integer. Masih kosong nih sebelah sini. Lanjut untuk update barang, set harga 2000 di mana barangnya itu kodenya sekian. Terus dilanjut, pokoknya aku di sini memasukkan semua harga untuk semua ID barang. Nah, lanjut kita melihat tabel barangnya. Harganya sudah masuk ke masing-masing ID barang. Untuk memeriksa ulang tabel pembelian untuk melihat sudah sejauh mana ID pembelinya. Lanjut dengan insert into barang values. Ini yang ada di soal, katanya ada suatu benda A, harganya bebas, jumlahnya bebas dengan harga 2000. Insert, lalu dipunculkan si nama barang A nya sudah ada, stoknya 600, harganya 2000, sesuai dengan perintah yang ada di RP. Lalu insert into pembelian values dengan 3, ID pembelinya 3, ID barangnya A16, membeli sebanyak 15 buah gitu atau 15 stok. Lanjut dilihat di stok pembeli, di tabel pembelian sudah termasuk ke dalam sini. ID pembelinya 3, ID barangnya
A16, jumlah belinya 15. Lanjut di sini menampilkan tabel barang. Jadi di situ ini cuman untuk memeriksa apakah masuk ke dalam tabel pembelian atau tidak. Nah, di sini melihat ke select from pembayaran. Nah, sudah select from pembayaran, ujungnya seperti ini. Jadi ID pembelian itu 3. Yang tadi ini ID pembelian itu 3, jumlah belinya sebanyak 15 biji, 15 buah dengan harganya itu 2.000, maka jumlahnya 30.000. Oke, dilanjut ke nomor 3 atau nomor terakhir. Buat tabel log pembelian dengan file waktu dan operasi. Selanjutnya, definisikan trigger di tabel pembelian untuk merekam operasi insert, update, juga delete, dan kemudian menyimpannya sebagai bukti transaksi di tabel log pembelian. Jadi, yang pertama-tama pastinya membuat tabel log pembelian dulu dengan isinya waktu dan operasi. Untuk waktu itu timestamp default current underscore timestamp not null, operasinya varchar 100 not null. Nah, lanjut membuat trigger dengan nama after insert pembelian. After insert pembelian, for each row begin insert into log pembelian. Operasi value-nya isinya yaitu insert. Nah, lanjut ke yang tadi kan after insert, selanjutnya after update. Ininya sama, cuma diganti jadi after update on pembelian for each row begin insert into log pembelian, operasi value-nya update. Lanjut yang ini create trigger after delete pembelian. After delete on pembelian for each row begin insert into log pembelian, operasi dengan value-nya delete. Jadi di sini sudah ada values-nya insert, update, delete sesuai dengan yang diminta pada soal. Di sini aku memunculkan tabel pembelian, lalu melihat juga tabel barang. Nah, di sini aku insert untuk pembelian value, jadi ada yang melakukan pembelian lagi, yaitu dengan ID pembelinya yang keempat, karena di sini udah sampai ID pembeli ketiga, membeli barang dengan kode ID-nya A15. Di sini A15 PC, stoknya masih ada 200, harganya 5.500. Nah, belinya sebesar 50. Lanjut ke update pembelian set, dimana set jumlah belinya itu sama dengan 10, where dimana ID pembelinya itu sama dengan 3. Lanjut untuk mendelete from pembelian, dimana si ID pembelinya itu sama dengan 4 yang tadi sudah dibeli, karena yang dibutuhkannya itu perintah insert, update, juga delete. Jadi ini itu menyesuaikan kalian mau ngetes di insertnya di mana, update-nya di mana, delete-nya di mana pun bebas. Nah, di sini kita akan melihat waktu ketika kita melakukan ketiga ini gitu. Dan untuk melihatnya, di select from log pembelian, tabel yang tadi sudah kita buat, lalu muncul seperti ini. Nah, waktunya 2025 tanggal 5 bulan 8 di jam sekian, operasinya segini. Operasinya ini update, ini juga delete. Oke, cukup sekian dari saya, Nazwa Khadijah Hakim dengan NIM 2409480. Mohon maaf yang sebenarnya apabila banyak kesalahan kata, ucapan, dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.